Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 70 KKNDR Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan menjelaskan tentang relasi agama dan kesehatan dengan tepat. Relasi antara agama dan sains ilmu pengetahuan ditafsirkan berbeda-beda. Oleh sementara kalangan, keduanya tidak dapat disatukan, lantaran memiliki basis kebenaran yang berbeda. Agama memiliki sifat kebenaran yang tidak dapat diukur oleh panca indera, sedangkan kebenaran sains dapat dibuktikan secara rigid, sehingga kebenaran sains diterima oleh semua orang ketimbang sifat kebenaran yang dimiliki oleh agama. Oleh kalangan ini, keduanya tidak perlu disatukan dan dihubung-hubungkan, lantaran pada dasarnya memiliki jalan kebenaran yang berbeda. Sebaliknya, sebagian pihak lain berujar agama dan sains memiliki kebenaran yang dalam konteks ini, sains harus menuruti kebenaran agama. Lantaran agama merupakan hal sakral langsung dari Tuhan, Sang Pencipta sains. Dilintik mendalam, kebenaran sains sekedar kebenaran semu yang terus memerlukan pembaruan-pembaruan setiap saat. Apalagi, sifat kebenaran sains hampir-hampir selalu merubah dari kebenaran sains di periode sebelumnya. Tentu hal ini bertolak belakang dengan sifat kebenaran agama yang bersifat baku. Perdebatan di antara dua kubu seperti di atas senantiasa terus terjadi. Maka dari itu, beberapa kalangan lain mencoba mencari jalan tengah, di mana mereka ini menyatakan, walaupun asasi kebenaran keduanya berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan. Mestinya, sifat kebenaran agama sains bersifat saling melengkapi dan tidak bisa dihadap-hadapkan. Kalangan terakhir ini lebih menekankan pentingnya agama menjadi sandaran etis oleh para saintis atau ilmuwan dalam bereksplorasi. Kita bisa melihat kelompok terakhir ini pada potret kejayaan Islam abad 8-14 Masehi. Terutama sekali kala Khalifah Al-Ma'un membangun laboratorium besar pengetahuan bernama Bait Al-Hikmah. Disitulah Khalifah mengumpulkan para cendekia untuk mempelajari segala rupa pengetahuan, terutama yang bersifat sains keagamaan. Dari sini muncul banyak ilmuwan muslim yang berhasil merumuskan aneka ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat mereka merupakan muslim yang taat, bahkan mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber sains yang harus terus digali dan diteliti. Fenomena di atas justru meneguhkan tesis bahwa piranti agama dapat dijadikan spirit sekaligus gudang pengetahuan untuk selanjutnya dijadikan rujukan riset para saintis muslim. Dari aneka karya mereka, kita bisa mengambil simpulan sekiranya agama dan sains dapat saling melengkapi, saling berkait. Celakanya belakangan ini, sebagian kaum beragama justru melontarkan argumen bahwa bentuk bumi adalah datar seperti cakram. Celakanya lagi, mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk mendukung kebenaran pendapatnya. Tak pelak pada momen ini, posisi agama mendadak terperosok ke lubang besar. Alhasil, agama menjadi olok-olokan lantaran menyelisihi kebenaran sains kontemporer. Diakui atau tidak, kemajuan ilmu pengetahuan justru menyebabkan kecemasan dan hilangnya kemanusiaan. Penemuan energi nuklir untuk persenjataan misalnya, pun ditambah eksploitasi sumber daya alam sebagai penopang infrastruktur sains justru mengakibatkan keserakahan manusia dan kerusakan lingkungan. Maka disinilah seyogianya peran agama memang ditekankan sebagai basis etis. Agama harus mengembalikan kodrat dan fungsi sains, yakni untuk peradaban manusia dan kelestarian bumi. Sains dan teknologi tidak bebas nilai. Penolakan peran Tuhan dalam teori evolusi Darwin dan anggapan bahwa agama tidak perlu dilibatkan dalam pengembangan kehidupan sains menjadi ciri khas upaya sekularisasi pengetahuan. Kiranya banyak yang tidak sepakat dengan kampanye itu yang sering dianggap berlebihan. Tetapi salah satunya penjabarannya yang menarik ialah mengarahkan aplikasi sains ke dalam teknologi yang menjamin keberlangsungan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan teknologi macam kebenaran media sosial rupanya menghasilkan rupa-rupa fitnah, caci maki, dan hoaks seperti yang sekarang kita rasakan setiap hari. Hal inilah yang mesti kita benahi bersama.
mendudukkan agama dan sains secara lebih arif. Wallahu alam.